Sejarah awal akuntansi. Perkembangan akuntansi di peradaban awal, akuntansi bukanlah sebuah ilmu baru. Jejaknya telah ditemukan dalam berbagai peradaban kuno, di antara lain yang pertama yaitu Chaldea, Babilonia, Asyur, dan Sumeria. Sistem pencatatan keuangan telah digunakan dalam aktivitas perdagangan dan perpajakan. Bukti adanya pencatatan transaksi ditemukan dalam tablet tanah liat yang digunakan oleh para pedagang dan pejabat kerajaan. Yang kedua ada zaman Mesir kuno, yaitu menggunakan sistem pencatatan untuk mengelola pajak, produksi pertanian, dan distribusi barang. Para juru tulis memiliki peran penting dalam mendokumentasikan transaksi dan menghitung sumber daya negara. Yang ketiga ada zaman Cina, yaitu menggunakan sistem pencatatan keuangan dalam administrasi pemerintahan dan perdagangan. Bukti adanya pencatatan dalam gulungan bambu dan catatan perpajakan sejak dinasti Han. Yang keempat ada zaman Yunani kuno dan Romawi. Di Yunani, laporan keuangan digunakan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran negara. Romawi memperkenalkan sistem yang lebih kompleks, termasuk pencatatan arus kas dan pengeluaran untuk proyek infrastruktur. Selanjutnya, prasyarat munculnya pembukuan sistematis. Menurut C. Littleton, ada 7 faktor utama yang berkontribusi terhadap lahirnya akuntansi modern. Yang pertama yaitu seni menulis atau kemampuan mencatat transaksi dalam bentuk tertulis. Yang kedua ada aritmatika, yaitu perhitungan numerik yang digunakan dalam pencatatan keuangan. Yang ketiga ada hak milik pribadi atau konsep kepemilikan yang memerlukan pencatatan aset dan kewajiban. Yang keempat ada uang, yaitu sebagai alat tukar yang digunakan dalam transaksi. Yang kelima ada kredit, yaitu penggunaan pinjaman yang memerlukan sistem pencatatan utang dan piutang. Yang keenam ada perdagangan, yaitu aktivitas jual beli yang mendorong kebutuhan pencatatan transaksi. Dan yang ketujuh yang terakhir ada modal, yaitu investasi dalam usaha yang memerlukan laporan keuangan. Selanjutnya, asal-usul akuntansi entry ganda. Awal mula pembukuan entry ganda, buku akuntansi entry ganda pertama sendiri yang diketahui dan dimiliki oleh Masari dari Genoa pada tahun 1340. Metode ini berkembang di kalangan pedagang Italia yang dikenal dengan istilah pembukuan Italia. Selanjutnya ada kontribusi Luca Pacioli. Luca Pacioli, seorang biarawan, Fransiskan, dan matematikawan, menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita pada tahun 1494. Buku ini berisikan pembahasan pertama yang terdokumentasi mengenai sistem pembukuan entry ganda. Pacioli tidak menciptakannya sistem ini, tetapi dia yang pertama kali mendokumentasikannya secara sistematis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip entry ganda menurut Pacioli. Yang pertama adalah setiap transaksi dicatat dalam dua sisi. Maksudnya debit dan kredit untuk menjaga keseimbangan keuangan. Yang kedua ada jurnal khusus yang diperkenalkan, yaitu untuk mencatat transaksi berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, sistem ini memungkinkan perhitungan laba periodik, sehingga perusahaan dapat menutup buku setiap periode dan mengevaluasi keuntungannya. Yang keempat, yaitu pentingnya dokumentasi transaksi secara akurat, yaitu agar laporan keuangan bisa digunakan untuk pengembalian keputusan bisnis. Selanjutnya ada perkembangan lanjutan. Seiring waktu, sistem ini berkembang dan diadopsi oleh berbagai organisasi termasuk biara dan negara. Pada abad ke-18, mulai berkembang metode penyusutan aset tetap. Pada abad ke-19, muncul akuntansi biaya yang memungkinkan perusahaan menghitung harga pokok produksi secara lebih sistematis. Perkembangan tahap akuntansi. Yang pertama ada tahap kontribusi manajemen yang terjadi pada tahun 1900 sampai dengan 1933. Jadi pada tahap ini ditandai dengan adanya solusi ad hoc terhadap masalah dan kontroversi yang mendesak, seringkali tanpa adanya dukungan teoritis yang kuat. Fokus utamanya adalah meminimalisasi pajak penghasilan dan perataan pendapatan. Selain itu, masalah yang rumit cenderung dihindari demi mendapatkan solusi yang cepat dan praktis. Pengaruh penting pada periode ini. Yang pertama yaitu bunga sebagai kontroversi biaya, di mana kebutuhan untuk menginvestasikan sejumlah besar modal dalam jangka waktu yang panjang meningkatkan biaya overhead, di mana pencantuman biaya overhead dalam biaya
produk menjadi suatu masalah. Lalu yang kedua yaitu meningkatnya dampak perpajakan atas pendapatan bisnis. Argumen untuk perbaikan standar pelaporan keuangan. Sejak tahun 1900, Bursa Efek New York mengharuskan perusahaan untuk menentukan laporan keuangan tahunan dan menyerukan perlindungan bagi investor. Sebagai langkah lanjut, pada tahun 1917, Dewan Penguji didirikan untuk membuat ujian akuntan praktik bersertifikat atau CPA yang seragam, guna memastikan standar kompetensi bagi para profesional di bidang akuntansi. Tahap kontribusi institusi yang terjadi pada tahun 1933 sampai dengan 1946. Pada tahap ini, meningkatnya peran lembaga dalam pengembangan prinsip akuntansi, ditandai dengan adanya pembentukan Komisi Sekuritas dan Bursa Efek untuk mengatur Undang-Undang Investasi Federal, serta munculnya prinsip-prinsip akuntansi yang lebih terstruktur. Perusahaan dibolehkan memilih metode akuntansi yang sesuai, namun diwajibkan untuk mengungkapkannya secara transparan. Selain itu, Komite Prosedur Akuntansi atau CAP mulai menentukan Buletin Penelitian Akuntansi atau Accounting Research Bulletin atau ERB pada tahun 1938 yang berkontribusi dalam standarisasi praktik akuntansi. Selanjutnya, tahap kontribusi profesional tahun 1959 sampai 1973. Dewan Prinsip Akuntansi atau APB dibentuk untuk menetapkan standar akuntansi. Kelemahan dari APB sendiri, yang pertama, tidak ada kerangka teori yang mapan. Yang kedua, kewenangan pernyataannya tidak jelas. Yang ketiga, terlalu bergantung pada asosiasi profesional. Lalu, alternatif perlakuan akuntansi diperbolehkan memberikan fleksibilitas dalam teknik akuntansi. Akuntansi versus kapitalisme. Nah, akuntansi itu sistem pencatatan yang dipakai buat ngelola dan juga melaporkan keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, pemerintahan, individu, dan lainnya. Nah, jadi akuntansi ini tuh jadi alat untuk mencatat, mengukur, dan juga melaporkan informasi keuangan biar pengambilan keputusan itu bisa lebih baik. Untuk ciri utama akuntansi itu sendiri, ada yang pertama berfungsi untuk mencatat transaksi dan juga menyusun laporan keuangan. Kemudian berdasarkan aturan dan juga standar kayak IFRS. Kemudian juga bisa dipakai di berbagai sistem ekonomi, jadi nggak cuma kapitalisme aja. Nah, kalau kapitalisme itu dia itu sistem ekonomi di mana kepemilikan modal itu ada di tangan individu atau perusahaan swasta, bukan pemerintah. Nah, dalam sistem ini tuh bisnis beroperasi buat mencari keuntungan dan juga bersaing di pasar bebas. Untuk ciri utama kapitalisme ini tuh mereka fokus pada kepemilikan pribadi dan juga kebebasan ekonomi. Tujuan utamanya ya jelas untuk mencari keuntungan. Kemudian mereka kompetisi antar bisnis itu jadi hal yang wajar di kapitalisme ini. Selanjutnya, hubungan akuntansi dan kapitalisme. Jadi, akuntansi bergabung pada kapitalisme dengan tujuan pengusaha bisa merencanakan, memprediksi, dan mengukur dampak kegiatan ekonomi. Yang kedua, memisahkan kepemilikan dan bisnis yang memungkinkan pertumbuhan perusahaan. Tesis Sombart yaitu akuntansi entry ganda mendukung perkembangan kapitalisme. Menurut pandangan Yamei, awalnya pembukuan entry ganda hanya dilakukan untuk pencatatan transaksi, bukan untuk melacak keuntungan dan modal. Perkembangan akuntansi menurut Cushing. Jadi, Edgar O. Cushing adalah salah satu tokoh yang melihat bahwa akuntansi harus berkembang seiring berjalannya waktu. Dia menolak prinsip akuntansi yang terlalu kaku dan berpendapat bahwa standar akuntansi harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Poin dari pemikirannya ini adalah akuntansi harus adaptif, di mana standar akuntansi harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan juga bisnis. Kemudian akuntansi juga harus berperan dalam pengambilan keputusan. Jadi akuntansi bukan cuma soal untuk mencatat transaksi, tapi juga harus membantu dalam pengambilan keputusan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah prinsip akuntansi itu bisa berubah. Jadi di mana kondisi ekonomi itu berubah, maka standar akuntansi juga harus diperbarui biar lebih relevan. Perkembangan akuntansi menurut Cushing ini terdiri dari 11 perkembangan.
Nah, yang pertama itu pengenalan jurnal khusus. Jadi sebelumnya semua transaksi itu dicatat dalam satu buku besar. Kemudian mulai ada jurnal khusus untuk mencatat transaksi tertentu seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada laporan keuangan periodik. Awalnya laporan keuangan itu kan dibuat hanya ketika dibutuhin aja. Nah, seiring berkembangnya zaman itu, jadi laporan keuangan itu dilakukan secara berkala seperti bulanan, tribulanan, atau bahkan tahunan. Nah, yang ketiga, sistem pembukuan double entry atau berpasangan itu diterapkan ke berbagai organisasi. Jadi nggak cuma bisnis dagang aja, tapi sistem ini juga mulai digunakan di organisasi lain seperti pemerintahan dan juga perusahaan negara. Kemudian yang keempat ada akun persediaan terpisah untuk berbagai jenis barang. Jadi sebelumnya kan semua persediaan itu dicatat dalam satu akun aja. Nah, kemudian berkembang menjadi akun terpisah untuk setiap jenis barang supaya lebih akurat dalam pencatatan asetnya. Kemudian yang kelima, akuntansi menjadi profesi yang lebih formal dan juga terpercaya. Jadi muncul kebutuhan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada investor yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan bisnis. Nah, dari situ perusahaan itu mulai membutuhkan auditor dan juga akuntansi biaya serta konsep lain seperti periodisasi dan juga akrual. Kemudian yang keenam ada evolusi 3 metode perlakuan aset tetap di abad ke-18. Jadi di abad ke-18 ini akuntansi itu mulai mengembangkan cara menghitung dan juga mencatat aset tetapnya dengan lebih sistematis. Kemudian yang ketujuh, pengembangan metode penyusutan atau depresiasi sejak 1915. Jadi sebelum 1915 ini kan aset tetap itu biasanya dicatat dengan nilai yang tetap. Nah, setelah 1915 ini berkembang metode penyusutan atau depresiasi seperti garis lurus dan juga saldo menurun untuk menghitung penyusutan aset itu secara lebih akurat. Kemudian yang kedelapan munculnya akuntansi biaya pada abad ke-19. Jadi seiring berkembangnya industri, perusahaan itu juga butuh pencatatan biaya yang lebih detail. Nah, di abad ke-19 ini, awal mula cost accounting atau akuntansi biaya itu muncul. Kemudian yang ke-9, pengembangan teknik akuntansi untuk accrual dan juga prabayar di paruh kedua abad ke-19. Nah, konsep accrual dan prabayar ini tuh mulai diterapin lebih luas agar pencatatan pendapatan dan juga biaya itu lebih sesuai dengan periode akuntansi. Yang ke-10, pengembangan laporan arus kas. Jadi selain laporan laba rugi dan juga neraca, di abad ke-19 dan juga awal abad ke-20 itu mulai muncul laporan arus kas atau arus dana ya, untuk menunjukkan gimana perusahaan itu mengelola keuangan mereka. Kemudian yang terakhir ada pengembangan metode akuntansi untuk masalah yang lebih kompleks. Jadi seiring dengan pertumbuhan bisnis global, akuntansi itu kan makin berkembang dan juga menangani transaksi yang lebih rumit. Selanjutnya adalah sejarah akuntansi di Australia. Di Australia sendiri, akuntansi berjalan sejalan dengan perundang-undangan di perusahaan Inggris. Dikarenakan Australia merupakan bekas koloni Inggris. Pada abad ke-19, akuntansi di Australia ini dipengaruhi oleh beberapa regulasi Inggris dan praktik perkembangan yang ada di sana. Pengaruh Bursa Efek atau Sydney, SSE pada tahun 1925, SSE mewajibkan publikasi laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Hal ini menjadi dasar awal praktik akuntansi yang lebih transparan dan di Australia. Selanjutnya adalah perkembangan standar akuntansi. Pada tahun 1937, Institut Persemakmuran Akuntan atau CAI merilis prinsip-prinsip akuntansi. Pada tahun 1938 dibentuknya Komite Prinsip Akuntansi atau CPA oleh Institut Akuntansi Publik Australia ICAA. Pada tahun 1944, ICAA menerbitkan rekomendasi pertama terkait prinsip-prinsip akuntansi. Peran lembaga dalam standaritas akuntansi. Runtuhnya perusahaan pada tahun 1960 menyebabkan diperkenalkannya undang-undang yang mengatur akuntansi. Adapun fase kontribusi institusional. Pada tahun 1960, ICAA membentuk beberapa komite penelitian akuntansi. Pada tahun 1965, didirikan Accounting Research Foundation untuk mengembangkan standar akuntansi. Pada tahun 1974, dibentuk Komisi Urusan Perusahaan Antar Negara untuk menciptakan keseragaman regulasi akuntansi.
Pada tahun 1979, dibentuknya Komite Sekuritas dan Perusahaan Nasional. Pada tahun 1989, NCSC digantikan oleh Komisi Sekuritas Australia atau ASC yang bertugas mengawasi standar akuntansi dan regulasi perusahaan. Peran profesional dalam pengembangan akuntansi atau bisa disebut juga dengan fase kontribusi profesional. Pada fase ini, ICAA dan CPA Australia mulai memberikan kontribusi dalam pengembangan standar akuntansi. Yang kedua, pada tahun 1981, semua negara bagian mengadopsi Undang-Undang Perusahaan Persemakmuran. Pada tahun 1991, dibentuknya Australia Accounting Standard Board atau AASB yang bertanggung jawab dalam menyusun standar akuntansi yang berlaku di Australia. Politisasi akuntansi di Australia. Politisasi akuntansi di Australia ini terjadi karena adanya beberapa kepentingan di berbagai pihak, seperti pemerintah, investor, dan manajemen perusahaan dalam menentukan standar perlaporan keuangan. Adapun beberapa faktor utama yang mempengaruhi polarisasi tersebut. Yang pertama adalah runtuhnya perusahaan besar dan booming saham pertambangan di tahun 1960 yang menyebabkan perlunya regulasi yang ketat. Yang kedua, pada tahun 1983, diperkenalkannya Undang-Undang Perusahaan dan Sekuritas yang mengharuskan perusahaan mematuhi standar akuntansi yang disetujui oleh Australia Accounting Standard Review Board. Pada tahun 1991, pembentukan AASB untuk memperkuat standar pelaporan keuangan di Australia. Adapun dampak dari polarisasi akuntansi tersebut, yang pertama adalah pengaruh manajemen dalam pelaporan keuangan. Karena manajemen memiliki kendala besar dalam pemilihan metode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengatur laba perusahaan atau income smoothing. Yang kedua adalah perubahan dalam standar akuntansi. Adanya fleksibilitas dalam standar memungkinkan perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang lebih menguntungkan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu peningkatan pengawasan dan regulasi. Pemerintah dalam badan pengawasan semakin memperkerat aturan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.